Bab 250. Tidak bisa dimaafkan. Dewi juga tertegun dan dia tidak menyangka bahwa Rocky bahkan menamparkan Johan demi dirinya. Jenny berteriak, "Semuanya dengarkan baik-baik, masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluargaku, Rocky yang melakukannya sendiri." Johan bangkit dari lantai, setengah dari wajahnya membengkak seperti bakpao yang berdarah dan tidak ada aura yang bermartabat seperti sebelumnya. Dia gemetar karena marah dan berteriak dengan tegas, "Rocky, kamu cari mati. Hari ini, aku akan menghancurkanmu meskipun orang yang besar dan berkuasa datang." Dia memiliki martabat tertinggi di dalam keluarga Liu. Dia tidak menyangka bahwa dia terlempar oleh tamparan Rocky di depan semua anggota keluarga. Tidak bisa dimaafkan. Wajah Rocky dingin, tanpa ada rasa takut dan berkata dengan dingin, "Keluarga Liu kalian tidak ada hubungannya denganku. Jika bukan karena istriku, Rieol Group kalian sudah hilang dari dunia." Dia berbalik dan berkata kepada Ando, "Bukankah kamu ingin tahu di mana putra dan putrimu? Aku akan menunjukkan kepadamu apa yang telah dilakukan oleh putra dan putrimu." Setelah berbicara, Rocky mengeluarkan ponselnya dan menelepon Billy. "Hubungi T-Rex dan minta dia untuk mengirimkan rekaman video ke email semua anggota keluarga Liu dalam 10 menit, tidak, dalam 5 menit. Selain itu, kirimkan juga semua hal buruk yang telah dilakukan Johan kepadaku." "Baik, Tuan Muda." Billy menjawab dengan hormat. Keluarga Liu hanyalah keluarga kecil yang sama sekali bukan masalah. Semua orang terdiam dan Ando juga menahan napas serta menahan kebenciannya. Dia memang ingin mengetahui keberadaan putra dan putrinya. Johan menatap Rocky dengan ganas untuk sesaat dan hendak berbicara lalu tiba-tiba ada getaran dari ponselnya. Dia menyalakan ponsel dan melihat bahwa ada beberapa video yang masuk ke emailnya. Dia memelototi Rocky dan membukanya dengan curiga. Tiba-tiba, terdengar suara yang tidak terkendali dan video yang tidak sedap dipandang muncul di ponselnya. Ini. Johan langsung tertegun. Hanya melihat Mike dan Mia di dalam video berbaur dengan beberapa pria berotot dan terlihat menggila. Dalam sekejap, semua ponsel di ruangan itu berdering satu demi satu dan bergema. Hampir semua anggota keluarga Liu telah menerima beberapa video yang serupa di email ponsel mereka. Seluruh ruangan bergema dan teriakan kakak beradik Rieol Group bisa disebut adegan yang tidak senonoh. Semua anggota keluarga Liu tercengang di tempat dengan ponsel mereka. Ando melihat ponselnya, wajahnya sangat tidak enak dipandang dan merasa memalukan. Ternyata putra dan putrinya sedang bersenang-senang di hotel. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak, "Rocky, apa yang kamu lakukan pada putra dan putriku?" Rocky mengangkat bahunya, "Aku akan menjelaskannya, aku tidak membawa pergi kakak beradik keluarga Liu dan kamu juga melihat bahwa mereka sedang bersenang-senang, apakah kamu masih mengatakan bahwa aku melakukan sesuatu kepada mereka? Masih ada video yang lain." Seorang anggota keluarga Liu berteriak dan segera mengklik video itu. Tiba-tiba, tampang kakak beradik keluarga Liu muncul di video. Hanya melihat wajah Mike babak belur, menangis dan mengaku di depan kamera. Aku akan mengakui semuanya." Ayah dan paman Johan yang datang membawa Rocky dan Andrew sekeluarga. Mereka juga berencana menggunakan jimat bunga persik untuk menghancurkan Dewi dan membiarkannya bermain bersama sekelompok pria, kemudian merekam videonya, sehingga Rocky bisa menonton video istrinya sedang bercinta dengan pria lain sebelum dia mati. Selain itu, alasan mengapa perusahaan keluarga Liu bisa bangkrut karena aku dan ayahku telah menggelapkan dana publik dan membagikan saham palsu kepada semua orang, yang sebenarnya kosong. Aku juga berencana untuk menabrak Rocky sampai mati, kemudian mengambil properti Andrew dengan ayahku dan menggelapkan villa dan mobil Rocky, serta properti keluarga Liu. Mike dan Mia sedang menangis dalam video tersebut. Semua anggota keluarga menatap ponsel mereka dan ada keheningan yang penuh dengan amarah. Andrew melepaskan diri dan berteriak marah, "Ando, apa lagi yang bisa kamu katakan?" Dia sangat marah. Semua orang terdiam, mereka sudah tahu bahwa Johan dan Ando bekerja sama, tetapi semua orang memilih untuk tidak berbicara demi keuntungan. Pada saat ini, terdengar suara jelas dari ponsel Rocky.
Johan tiba-tiba gemetar dan memandang Rocky dengan takut. Apakah benar-benar ada bukti kejahatannya di dalam ponselnya? Rocky melirik ponselnya, lalu mengirim pesan teks, mendongak dan berkata sambil tersenyum, "Johan, biarkan semua orang keluar dan aku akan berbicara denganmu. Ando juga tetap di sini. Apakah kamu pantas?" Johan berkata dengan tajam. Rocky mengangkat bahu, "Baiklah, karena kamu tidak mau, maka aku akan mengirim informasi ke ponsel semua orang seperti video kakak beradik Riol Group." Johan langsung panik dan berkata dengan cepat, "Tunggu." Dia mengertakkan gigi dan mengangkat tangannya untuk membiarkan semua orang keluar lebih dulu. "Rocky, apa yang ingin kamu lakukan?" Dewi bertanya dengan cemas. Rocky tersenyum sedikit padanya dan berkata, "Jangan khawatir, aku hanya akan menyelesaikan masalah dan tidak akan melakukan apapun pada Johan. Cepat pergi." Jenny takut putrinya akan mendapat masalah lagi dan menariknya keluar. 5 menit kemudian, hanya ada Rocky, Johan dan Ando di dalam ruang tamu keluarga Liu. "Apa yang ingin kamu bicarakan?" Mata Ando berkilat dengan kebencian, dia hanya ingin memotong Rocky lalu memberi makan anjing. Rocky sedikit tersenyum, "Bukankah aku mengatakan bahwa aku akan membuat keluarga Liu menghilang dari dunia barusan? Sekarang aku ingin kalian melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana rasanya jika keluarga kalian dimusnahkan. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menghancurkan seluruh keluarga Liu dengan koneksi kecilmu itu?" Johan mendengus dingin dengan ekspresinya sangat yang meremehkan. Dia berpikir bahwa Rocky akan mengancamnya dengan bukti kejahatannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia membual lagi. Ada ratusan orang di keluarga Liu yang sangat kokoh. Dia sendiri mempunyai 7 atau 8 perusahaan, bahkan dia pernah menjadi ketua kamar dagang dengan kekuasaan yang luar biasa. Jangankan Rocky sendiri, takutnya bahkan beberapa orang kaya di kota Babel bergabung juga belum tentu bisa menghancurkannya. Saat ini, ponsel Johan tiba-tiba berbunyi. Dia mengerutkan kening melihat panggilan telepon dari sekretarisnya dan menekan speaker ponselnya. "Ada apa?" "Direktur Johan, gawat." Sekretaris wanita itu berteriak, 4 pabrik kimia di bawah 8 pemasok bahan baku perusahaan tiba-tiba mengusulkan untuk mengakhiri kontrak dan tidak lagi memasok bahan mentah. Selain itu, beberapa pembeli juga menelepon dan berkata ingin mengakhiri kontrak dan tidak menginginkan pesanannya dengan kita lagi. Bagaimana mungkin? Kelopak mata Johan melonjak dan terkejut sampai terjatuh. Selain itu, kamu memberikan rumah mewah seharga 12 miliar kepada manajer pabrik juga terekspos. Sekarang atasan menelepon untuk meminta penyelidikan menyeluruh. Wajah Johan menjadi pucat karena terkejut, seolah-olah seluruh tubuhnya kehilangan kekuatan. Bagaimana itu bisa terjadi? Masalah dia memberikan rumah mewah itu hanya diketahuinya dan manajer pabrik dan sangat rahasia, mengapa tiba-tiba bisa terekspos? Manajer pabrik yang berinisiatif untuk mengakuinya, dia mengatakan bahwa dia tidak mungkin melakukannya, seluruh keluarganya akan sial dan memintamu jangan menyalahkannya. Sekretaris wanita terisak dan berkata, "Selain itu, orang-orang yang pernah kamu berikan hadiah sebelumnya juga telah menelepon dan mengaku dan atasan sedang mencatat semuanya." Seluruh tubuh Johan gemetar, hampir tidak bisa memegang ponselnya. Dia memiliki banyak transaksi gelap di beberapa perusahaannya dan dia juga memberikan banyak uang dan hadiah kepada produsen dan departemen terkait lainnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa semua itu akan terekspos. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Apakah orang-orang ini bahkan tidak menginginkan harta benda lagi? Dan juga tidak takut masuk penjara? Dan Ando yang ada di sampingnya juga tidak sempat memperhatikan Johan karena dia juga menerima telepon dari asisten perusahaan. Bab 251. Memusnahkan seluruh keluarga Liu. Asisten perusahaan sangat panik dan suaranya bergetar ketika dia berbicara, "Direktur Ando, bos perusahaan yang berinvestasi kepada Riol Group beberapa hari yang lalu tiba-tiba menarik kembali 200 miliar dana investasinya. Saham perusahaan diakuisisi oleh bos perusahaan tersebut." Pengadilan juga menelepon mengatakan bahwa hutang pokok dari beberapa hutang telah dihitung, villa dan properti Anda telah disita, Anda sudah bangkrut. Astaga.
Ando gemetaran dan tiba-tiba terduduk, seolah-olah dia bertambah 10 tahun lebih tua. Perusahaan sudah bangkrut. Tiba-tiba, dia berubah dari orang kaya di kota Gopo menjadi orang miskin yang tidak mempunyai apa-apa. Tiba-tiba jatuh dari surga ke neraka. Rocky melihat mereka dengan tenang dengan seringai cibiran di wajahnya. Dia baru saja mengirim pesan teks kepada Billy. Hanya beberapa kata. Memusnahkan seluruh keluarga Liu. Dan sekelompok anggota keluarga Liu yang berkerumun di luar tidak sempat memperdulikan apa yang terjadi di dalam ruangan karena mereka juga dalam masalah. Banyak wajah orang yang pucat sambil memegang ponsel mereka. Bahkan ada beberapa orang yang langsung pingsan. Panggilan yang mereka terima semuanya adalah berita buruk. Apa? Ada yang melaporkan penggelapan pajakku sebesar 4 miliar dan properti disita oleh pengadilan. Bagaimana mungkin? Apa? Aku masih harus masuk penjara. Kamu katakan sekali lagi, bank datang untuk memeriksa rekening. Rumahku digadaikan. Properti dibekukan. Uang yang aku pinjam dengan lintah darat yang biaya tetapnya mencapai 10 kali lipat untuk membeli saham sudah jatuh tempo. Bagaimana aku bisa membayar semua hutang itu? Aku hanya bisa bunuh diri. Kerumunan di luar pintu menangis dan semuanya sangat panik. Semua kekayaan dan kekuasaan di tangan mereka langsung melayang hanya dalam waktu kurang dari 10 menit. Selain itu, ada banyak orang yang telah dipanggil oleh pengadilan dan menunggu untuk dihukum dengan berat. Christy langsung pingsan ketika menerima berita kebangkrutan keluarganya. Dewi sudah tertegun dalam kekacauan itu. Apakah Rocky yang melakukan semua ini? Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan yang begitu luar biasa? Jenny dan Andrew juga terlalu terkejut dan tidak bisa berbicara. Mengapa tiba-tiba semua anggota keluarga Liu menjadi seperti ini? Apakah benar-benar seperti yang dikatakan Rocky barusan, dia akan memusnahkan seluruh keluarga Liu? Andrew sangat terkejut hingga dia bergumam, ini. Apakah menantu yang melakukan semua ini? Jenny juga sangat terkejut, tetapi dia melengkungkan bibirnya dengan hina. Jika sampah tidak berguna ini benar-benar mempunyai kemampuan yang begitu hebat, apakah aku perlu dipermalukan di bank hari ini? Andrew juga memikirkannya dengan cermat dan merasa bahwa kata-kata istrinya masuk akal. Jika Rocky benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa, dia sudah memberikan Dewi kehidupan yang mewah dan apakah dia akan dimarahi, sampah tidak berguna, oleh Jenny setiap hari? Jenny mendengar tidak ada gerakan di ruangan itu dan berkata, ayo, kita masuk untuk melihatnya. Meskipun dia memarahi Rocky sampah tidak berguna, tetapi dia masih sedikit curiga. Bagaimana hal-hal bisa begitu kebetulan? Di dalam ruangan, tangan Johan gemetar dan dia mencoba yang terbaik untuk memegang ponselnya untuk menelepon. Dia menelepon mantan rekan bisnisnya. Dia dulunya adalah ketua kamar dagang dan semua orang menghormatinya. Sekarang semua orang akan membantunya sebisanya karena menghormatinya. Aku dalam masalah sekarang dan ingin meminta bantuan Anda. Tuan tolong bantu aku. Johan melakukan beberapa panggilan, tetapi pihak lain menolaknya dengan tidak sungkan. Harry, aku mohon padamu untuk menyelamatkanku. Pada panggilan terakhir, dia menelepon Harry, wakil ketua kamar dagang, tetapi Harry langsung menutup telepon sebelum dia selesai berbicara. Rocky meliriknya dengan datar dan berkata, sekarang, apakah menurutmu posisiku sebagai ketua kamar dagang hanya membual saja? Wajah Johan sangat pucat dan tergeletak di lantai tidak berdaya. Semua mantan mitra kamar dagangnya telah meninggalkannya dan memilih Rocky. Sebelumnya, dia tidak mengerti mengapa Rocky memiliki kemampuan yang begitu hebat, tetapi dia tahu dengan jelas sekarang. Rocky adalah orang yang tidak mampu dia singgung. Rang. Johan tiba-tiba berlutut di depan Rocky dan berkata dengan gemetar, Direktur Rocky, tolong maafkan aku. Aku sudah salah. Ando yang selalu menghasutku, aku akan bersujud padamu dan mengakui kesalahanku. Tolong berikan aku jalan hidup. Setelah berbicara, Johan berlutut dan bersujud pada Rocky. Ando juga seperti terbangun dari mimpi dan dengan tergesa-gesa merangkak seperti anjing dan bersujud kepadanya. Rocky, tidak, keponakan pertama, tolong mengampuniku demi Dewi.
Semuanya adalah salahku, aku pantas mati, aku mohon beri kesempatan kepada pamanmu ini. Adapun dengan Mike dan Mia, kedua binatang ini, aku akan mematahkan kaki mereka dan menyuruh mereka untuk berlutut dan mengakui kesalahan mereka kepada Anda. Mereka berdua bersujud pada Rocky dan sudah ketakutan setengah mati. Hanya satu panggilan teleponnya dapat membuat mereka bangkrut. Tidak hanya bangkrut, mereka juga menghadapi hukuman penjara. Mereka bersujud sampai kepala mereka berdarah dan dengan bekas darah di lantai. Tapi Rocky hanya diam saja dan melihatnya dengan dingin. Kali ini, dia tidak akan berhati lembut lagi. Dia berkata dengan datar, "Aku sudah mengatakan kepada kalian barusan, jangan memprovokasiku. Aku salah." Ando menangis dengan getir. Dia selalu berpikir bahwa Rocky adalah orang tidak berguna, tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatannya melebihi bayangannya. Rocky bisa langsung menghancurkan keluarga Liu tanpa melakukan usaha apapun. Sudah terlambat. Wajah Rocky dingin dan berkata, "Selain itu, aku tidak ingin ada orang keempat yang tahu tentang apa yang terjadi dalam ruangan ini, kalau tidak aku akan membuat kalian menghilang dari dunia dan merasakan bagaimana rasanya lebih baik mati daripada hidup." Nadanya sangat datar, tetapi membuat mereka berdua yang berlutut langsung gemetar. Johan sangat ketakutan. Dia sangat yakin bahwa Rocky akan menghancurkan seluruh keluarganya jika dia melanggar perintahnya, itu juga hanya masalah satu perkataan dan takutnya dia akan membuat seluruh keluarganya disiksa sampai mati. Ando juga menggigil, sekarang dia sangat ketakutan dan dia tidak berani mengatakan tidak kepada Rocky sama sekali. Setidaknya, dia bisa menyelamatkan nyawanya. Tepat ketika Rocky hendak berbalik, teriakan kaget Jenny tiba-tiba terdengar dari belakangnya. "Rocky, apa yang telah kamu lakukan?" Rocky sangat kaget, apakah ibu mertuanya adalah orang yang dikirim langit untuk menindasnya? Mengapa dia bisa muncul tiba-tiba dan tidak mengeluarkan suara apapun? Dia berbalik dan wajahnya terkejut saat melihat Jenny berdiri di belakangnya. Andrew juga berdiri di samping dengan linglung, ekspresinya tertegun. "Ibu." Rocky hanya memanggil tanpa sadar. Jenny tiba-tiba menghampirinya, mendorong dan memukulnya dengan marah, "Sampah tidak berguna. Apakah kamu melakukan sesuatu terhadap pemimpin keluarga dan pamanmu lagi? Kamu, pembawa sial, apakah kamu akan membunuh seluruh keluarga Liu?" "Ibu, aku tidak memukul mereka." Rocky mengelak dengan sedih. "Omong kosong, kamu bahkan membuat mereka berdua berlutut." Jenny sangat marah sehingga dia memukul Rocky beberapa kali, hampir meledak. Begitu dia masuk, dia sudah melihat Johan dan Ando berlutut dengan kepala berdarah dan tiba-tiba tanpa sadar berpikir bahwa Rocky telah memukul mereka. Saat ini, Johan berkata dengan ketakutan, "Kakak ipar, Direktur Rocky." "Tidak, Rocky tidak memukul kami yang jatuh sendiri di depannya." Ando tercengang dan berkata dengan cepat, "Ya, kami yang ingin berlutut, oh tidak, kami terjatuh." Panggilan kakak ipar mengejutkan Jenny. Dia adalah pemimpin keluarga Liu, dia selalu bermartabat dan tidak pernah melihatnya dan dia ternyata begitu menghormatinya. Jenny menatap Rocky dengan curiga dan bertanya dengan curiga, apakah benar-benar terjatuh? Kenapa mereka tidak terlihat seperti terjatuh? Bab 252. Ibu mertua yang licik. Johan segera mengangguk sambil tersenyum. Ando melihat Andrew dan berharap adiknya mengatakan sesuatu untuknya. Mereka berdua berlutut di lantai dan tidak berani bangun tanpa persetujuan Rocky. "Aku keluar dulu ibu." Rocky berkata dengan dingin lalu berbalik dan berjalan keluar. Keluarga Liu sudah hancur. Untuk sementara dia tidak membunuh kedua orang ini karena tidak mau identitasnya ketahuan, selain itu juga karena dia memandang mereka ada hubungan darah dengan istrinya. Hutang kedua orang ini sangat banyak dan tidak ada jalan lagi karena dipaksa oleh kreditor dan itu bukan urusannya meskipun mereka mau melompat dari gedung tinggi atau membakar dirinya. Seluruh badan Jenny bergetar karena melihat mereka berlutut dan dia bergegas menghampiri dan menamparkan Rocky. "Sampah, kamu menyebabkan masalah besar, apakah kamu mau membunuh keluargaku?" Rocky berbalik sewaktu dia mengangkat tangannya seolah-olah ada mata di belakangnya dan menangkap tangan Jenny.
Jenny tertegun karena dia tidak berani percaya dengan matanya sendiri. Sampah tidak berguna. Dia biasanya tidak berani membalas sewaktu dia memukulnya, tapi hari ini malah berani beraksi. Jenny langsung marah sambil berteriak marah, "Orang tidak berguna. Siapa yang memberimu keberanian membalasku?" Rocky berkata dengan dingin, "Ibu, aku biasanya hormat padamu karena kamu adalah ibu dari istriku, tapi itu tidak berarti aku takut kepadamu." Akhirnya dia mengatakan semua yang ingin dia katakan. Dia membiarkan Jenny marah dan memukulnya sesuka hati selama bertahun-tahun ini hanya karena tidak mau membuat istrinya berada dalam posisi sulit. Seluruh badan kedua orang yang berlutut di lantai gemetaran. Jenny benar-benar cari mati. Rocky hanya perlu menggerakkan jarinya untuk membuat nenek tua ini mati. Tentu saja mereka berdua yang berlutut sama sekali tidak berani bicara. Karena mereka harus merahasiakan identitas Rocky, jika tidak, seluruh keluarga Liu akan lenyap tanpa suara. Jenny memberontak untuk melepaskan diri tapi tidak bisa lepas dan marah besar. "Sampah, siapa yang memberimu keberanian? Kamu berani memukulku. Kamu adalah anjing yang dipelihara oleh keluarga Liu dan aku bisa marah serta memukulmu sesukaku karena kamu sama sekali bukan siapa-siapa." Umpatannya semakin kejam dan beracun sehingga kedua orang yang berlutut tidak berani mendengarnya lagi karena dia takut jika Rocky marah maka Jenny akan langsung mati. Jenny masih tidak tahu jika dia sekarang sedang berada di ujung maut sambil mengumpat dalam hati. "Sampah tidak berguna, tidak tahu bagaimana ayahmu bisa melahirkan seorang sampah sepertimu." Tiba-tiba wajah Rocky terlihat berat sambil memegang tangannya dengan erat dan berkata dengan dingin, "Aku peringatkan kepadamu, kamu boleh memarahiku tapi aku tidak akan mengampunimu jika kamu berani mengungkit keluargaku." Pergelangan tangan Jenny kesakitan seperti dicengkeram harimau yang membuatnya berteriak kencang. Rocky menarik tangannya setelah dia selesai bicara. Jenny tidak bisa berdiri stabil dan dia langsung jatuh ke lantai. Dahinya kebetulan membentur sudut meja sehingga langsung berdarah. Dia kesakitan sambil berteriak histeris seperti anjing gila dan dia langsung maju memukul Rocky. Tapi berhenti begitu Jenny mengangkat kepalanya. Pada saat ini Rocky seperti berubah menjadi orang lain yang seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin dan matanya tajam. Jenny membeku karena ketakutan. Apakah dia adalah sampah itu? Rocky baru hendak berbalik dengan wajah dingin. Tiba-tiba terdengar sebuah teriakan kaget, "Ibu!" Napas Rocky berhenti. Aduh! Dia mengangkat kepalanya dan melihat Dewi berdiri kaget di depan pintu. Pada saat ini, Jenny seperti menemukan dewa penyelamat, dia berdiri sambil menangis dan mengadu kepada Dewi, "Putriku, kamu harus segera bercerai dengan sampah ini. Dia bahkan berani memukul ibumu. Dia memukulku." Dewi terlihat kaget dan dia tidak percaya jika Rocky akan memukul orang tapi dahi Jenny sedang berdarah sehingga membuatnya marah. Dia mengerutkan keningnya lalu bertanya kepada Rocky, "Kamu memukul ibuku?" "Aku." Rocky tidak bisa mengatakan sesuatu dan mengangguk pelan. Dia ingin mengatakan tidak tapi sebenarnya iya. Dia bisa menahannya ketika Jenny biasanya marah kepadanya tapi dia memarahi ayahnya maka dia menangkap pergelangan tangan Jenny karena sedang emosi serta mendorongnya. "Putriku, dia bukan hanya memukul ibu tapi dia juga ingin menghancurkan keluarga kita." Jenny menangis sambil mengadu kepada Dewi, "Dia juga berani memukul pemimpin keluarga dan paman pertamamu lalu memaksa mereka berlutut." Yohan yang berlutut langsung kaget dan segera menggelengkan kepalanya, kami yang jatuh sendiri." Setelah itu mereka segera berdiri dan buru-buru berlari keluar. Jatuh. Dewi mengerutkan keningnya. Dia masih bisa membedakan berlutut dengan jatuh, mereka berdua berlutut dengan rapi sehingga tidak bisa membohonginya. Hatinya tiba-tiba merasa kecewa. "Rocky, apakah kamu hanya bisa menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah?" Dewi merasa sedih dan hatinya terluka. Meskipun Jenny memarahinya tapi dia tetap ibunya, bagaimana Rocky bisa memukulnya? Andrew bersiap menjelaskan tapi Jenny segera memelototinya untuk mengancamnya. Dia adalah orang yang takut istri dan langsung ciut maka dia segera menunduk. Dewi melihatnya sambil bertanya dengan dingin, "Ayah, apakah Rocky yang memukul ibu tadi?" "Ini. Aku." Andrew menjadi tegang dan akhirnya berkata,
tadi ibumu memarahinya lalu menamparnya. Dia masih belum menyelesaikan kata-katanya tapi Jenny langsung jatuh. Ibu. Dewi kaget dan segera pergi memapah Jenny dan tentu saja dia tidak mendengar kata-kata Andrew. Andrew juga terkejut melihat Jenny jatuh maka dia segera pergi memeriksanya. Hanya Rocky yang masih tetap berdiri diam. Hatinya tidak berdaya melihat Jenny yang jatuh. Dia bahkan punya ibu mertua sepertinya, dia berpura-pura pingsan supaya Andrew tidak mengatakan kebenarannya. Ibu, bagaimana keadaanmu? Apakah kamu baik-baik saja? Dewi kaget sambil menangis. Rocky tidak berdaya lalu berkata, biarkan aku lihat kondisi ini. Tidak perlu. Dewi kecewa sambil berkata dengan dingin, jika kamu tidak senang dengan ibuku maka kamu boleh mengatakannya tapi tidak perlu memukulnya. Jika kamu tidak mau bersamaku lagi maka kamu boleh bercerai denganku kapan saja dan tidak perlu melampiaskannya kepada ibuku. Setelah itu, dia dan Andrew memapah Jenny keluar. Rocky merasa kesal. Kesalahan apa yang dia perbuat sehingga mendapatkan seorang ibu mertua licik. Tapi tidak boleh membiarkan istrinya salah paham maka Rocky berlari ke depan dan berencana membangunkan Jenny dengan menotok titik akupunturnya. Tapi pada saat dia mengejarnya, Dewi tiba-tiba berkata dengan dingin, pergi cari Melanimu dan aku akan menunggumu untuk bercerai besok.